Wali Paidi menerima undangan dari Kiai Mursyid untuk datang ke pondok hari Rabu pada asar. Sebagai orang yang jarang menerima undangan resmi dari pesantren, Wali Paidi agak heran. Iki ada acara opo meneh? Pikirnya. Hari Rabu jelas bukan waktu kaul Abah Yai, yang dulu waktu kecil pernah jadi tempat Wali Paidi mondok. Mondok sih mondok, tapi lebih tepatnya ngaco. Sering angkat tangan kalau ditanya tapi nggak tahu jawabannya. Kalau acaranya Walimatul Urus, pasti sudah dikabari jauh-jauh hari, dan mungkin dia sudah diseret jadi panitia konsumsi atau keamanan. Karena datang ke pondok, Wali Paidi tentu menyesuaikan diri. Ia mengenakan sarung, baju koko, lengan panjang warna krem, dan kopiah hitam baru. Serban, tidak punya. Tapi minyak wangi Hajar Aswad tetap dioleskan, biar auranya tetap berwibawa. Di tangannya ada tasbih pemberian Abah Yai yang meski sudah bulukan, tetap sering diputar. Sampai di pondok, Wali Paidi kelingak-kelinguk melihat suasana yang sudah jauh berbeda dari zamannya dulu. Bangunan lebih megah, fasilitas lebih lengkap. Tapi ada satu hal yang tidak berubah, pintu gerbang. Masih kecil dan jelek seperti dulu. Entah ini simbol kezuhudan atau memang belum ada anggaran renovasi, gumamnya. Di undangan tertulis acara diadakan di aula pondok yang ternyata adalah masjid pondok juga. Jadi aula sekaligus masjid, praktis. Wali Paidi masuk, memberi salam, dan langsung disambut Kiai Mursyid yang kemudian menggandengnya duduk di depan, bersila berdampingan. Di depan mereka duduk para santri Thorikot yang akan diwisuda. Rupanya ini acara wisuda jamaah Thorikot yang dinyatakan lulus. Di samping santri-santri hafidz Quran dan yang belajar Nahwu Syorof ikut menyimak. Aula itu terasa nyaman, sudah ada AC sekarang. Zaman saya dulu kipas angin saja harus rebutan. Sekarang sudah pakai AC. Nikmat Tuhan mana lagi kau dustakan, pikir Wali Paidi. Acara dimulai dengan ritual wisuda, lalu Kiai Mursyid menyampaikan wejangan yang didengarkan dengan takzim oleh para santri. Tiba-tiba, Kiai Mursyid dengan penuh hormat meminta Al-Mukarram Halhai Ali Firdaus untuk memberikan petuah. Nah, masalahnya yang dimaksud Al-Mukarram Ali Firdaus itu ternyata Wali Paidi sendiri. Entah Kiai Mursyid serius atau hanya mau menjebak Wali Paidi, tidak ada yang tahu. Tapi sebagai orang yang sudah sering kena prank kehidupan, Wali Paidi tetap tenang. Tanpa basa-basi, ia membaca sholawat Nabi, ta'awud, selalu mengutip Al-Baqarah ayat 32. Setelah berhenti sebentar, sambil memutar tasbih, ia berfatwa. Jadi orang Thorikot itu cobaannya berat, terutama kalau doanya mandi, mustajabah. Oleh karena itu harus sering-sering memotong. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Setelah itu, ia langsung menyerahkan mitz kembali ke Kiai Mursyid. Hening, tidak ada salam, tidak ada tepuk tangan. Bukan karena tidak menghargai, tapi karena ini memang kebiasaan. Beberapa santri manggut-manggut, entah karena paham, entah karena refleks. Wisuda di pesantren ini memang tidak ada penyerahan ijazah, karena ijazah mereka sudah tertulis di kepala dan hati masing-masing. Setelah daftar kelulusan dibacakan, dan nama Ali Firdaus alias Wali Paidi jelas tidak ada, Kiai Mursyid menutup acara dengan doa kafaratul majlis. Acara bubar dengan sendirinya. Salam-salaman, lalu makan sore di halaman masjid. Setelahnya Kiai Mursyid menggandeng tangan Wali Paidi ke ruangannya. Ngobrol sambil minum kopi, menunggu azan maghrib. Kok disuruh sering-sering motong kuku itu maksudnya apa Todi? Kok saya diterangkan isyaro-isyaro semacam itu, tanya Kiai Mursyid sambil menawarkan rokok. Wali Paidi sambil nyulut rokoknya menjawab santai. Lah iya, toh Kang, supaya menjadi ikhlas, orang itu harus mengikis habis keakuan. Yang jadi penyakit itu bapakku, istriku, anakku, hartaku, jabatanku, ideku. Padahal semuanya itu kan bukan miliknya toh Kang. Jadi kukuku itu yang harus dipotong habis. Setelah mengembuskan asap rokoknya, ia melanjutkan. Pendek kata, sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan matiku hanya karena Allah semata. Kiai Mursyid mengangguk-angguk. Iya, pendeknya semuaku itu harus dipotong, dibuang, ditenggelamkan ke dalam fanabillah. Tugasnya menyodorkan korek ke Wali Paidi. Azan maghrib berkumandang, mereka masih punya wudhu, jadi langsung ke masjid. Setelah sholat maghrib dan segala ubo rampenya selesai, Wali Paidi mohon pamit. Tapi sebelum keluar, ia mampir ke koperasi pondok, iseng-iseng beli rokok. Lalu dengan santai bertanya ke penjaga koperasi, Mas, ada alat potong kuku? Penjaga koperasi geleng kepala. Habis, Kang. Tadi siang diborong santri-santri. Wali Paidi hanya bisa tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dunia memang aneh, habis diborong santri. Mungkin ada yang benar-benar paham, mungkin ada yang cuma ikut-ikutan.
Tapi begitulah Wali Paidi ngajari sesuatu dengan cara yang bikin senyum, tapi tetap kena di hati. Setelah pamit dari pondok, Wali Paidi berjalan santai ke parkiran. Tapi sebelum naik ke motornya, seorang santri berlari-lari kecil mendekat, tampak agak canggung. "Pak, Haji, maksudnya Wali, saya boleh tanya sesuatu?" katanya pelan. Wali Paidi menoleh, tersenyum. "Monggo mas." Santri itu masih ragu-ragu, lalu akhirnya memberanikan diri. "Tadi Wali bilang kita harus sering-sering motong kuku. Itu kan maksudnya mengikis keakuan." Ya, Wali Paidi mengangguk santai. "Ah iya. Terus kalau kuku saya sudah habis, tapi saya masih ngerasa punya aku, gimana?" Wali Paidi terkekeh pelan. "Ya jangan sampai habis beneran mas. Itu kan perumpamaan. Maksudnya ya pelan-pelan belajar ikhlas, sadar kalau semua ini bukan milik kita." Santri itu garuk-garuk kepala, tampaknya masih berpikir keras. "Tapi Wali, tadi saya ke koperasi, alat potong kuku habis. Katanya semua santri beli buat potong keakuan mereka." Wali Paidi nyengir. "Wah, berarti santri di sini cepat paham ya." Santri itu makin bingung. "Tapi tadi ada yang tanya, kalau semua aku hilang, nanti kejadi siapa?" Wali Paidi duduk di sadel motornya, menepuk bahu santri itu pelan. "Jadi siapa? Ya jadi manusia yang tahu kalau semuanya ini hanya milik Allah. Hidupnya ringan, nggak ribet sama urusan aku-akuan." Santri itu mengangguk pelan. "Oh, jadi intinya bukan soal kukunya, tapi soal melepas genggaman pada dunia ya?" Wali Paidi tersenyum lebar. "Nah, pinter. Tapi tetap, kalau kukumu panjang ya dipotong juga. Jangan sampai ngaku santri, tapi kukunya kayak elang." Santri itu tertawa. Wali Paidi ikut tertawa. Setelah berpamitan, Wali Paidi menyalakan motornya dan melaju pelan keluar dari pondok. Di belakangnya, santri-santri masih sibuk membahas soal memotong keakuan. Entah karena benar-benar paham atau masih bingung, yang jelas di koperasi pondok hari itu, alat potong kuku benar-benar ludes.